Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sengketa dan cara penyelesaiannya. Yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Siti Atika Delvira sebagai moderator, Agri Sanjaya 18059054 sebagai pemateri 2, Muhammad Zidane 18059114 sebagai pemateri 3, dan Muhammad Ihsanul Amal 19059182 sebagai pemateri 1. Baiklah, langsung saja pendahuluan. Sengketa yang terjadi di masyarakat di mana hukum dapat berperan dengan baik apabila adanya perhatian dari para pihak terkait dalam hal ini, polisi, jaksa, hakim, dan para pihak untuk menghormati dan mentaati hukum tersebut. Sengketa merupakan momok yang paling menakutkan bagi semua manusia di dunia, apalagi bagi kaum usahawan dan kalangan profesional yang selalu berupaya untuk mencari suatu keuntungan. Sengketa sesungguhnya erat hubungannya dengan risiko, dan risiko sering sekali muncul pada saat orang mencari keuntungan. Kemunculan risiko kadangkala bisa diduga, namun sering juga tidak terduga. Semua itu karena memang tidak terbatasnya faktor yang dapat menyebabkan timbulnya risiko. Tetapi risiko yang dapat diduga sebetulnya dapat dikelola sehingga tidak menjadi sengketa yang meluas. Sedangkan risiko yang terlanjur menjadi sengketa. Selanjutnya kepada pemateri pertama yaitu Muhammad Ihsanul Amal. Baiklah, saya Muhammad Ihsanul Amal akan menjelaskan tentang pengertian sengketa. Menurut KBBI, pengertian sengketa adalah 1. Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. 2. Pertikaian atau perselisihan. 3. Menurut Nur Naningsi Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja. Sengketa adalah kondisi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran yang terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam satu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wan prestasi pihak atau salah satu pihak karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi, namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan. Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar, bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu litigasi maupun jalur non-litigasi. B. Penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa pada dasarnya menyelesaikan sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan 2 cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi atau melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi di luar pengadilan. 1. Penyelesaian sengketa secara litigasi. Dalam perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 30/1999 tentang arbitrasi yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi etikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jabatan. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, SHMH, dalam bukunya berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek, pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir
atau ultimum remedium setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil. Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win-loss solution, sehingga pasti akan ada pihak yang menang, pihak satunya akan kalah. Akibatnya, ada yang merasa puas dan ada yang tidak, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relatif lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkat upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu mulai tingkat pertama di pengadilan negeri, banding di pengadilan negeri, kasasi di Mahkamah Agung, dan yang terakhir peninjauan kembali sebagai upaya hukum terakhir, sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Rahmadi Usman SHMH mengatakan bahwa selain melalui litigasi pengadilan, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi di luar pengadilan, yang biasanya disebut dengan alternative dispute resolution di Amerika. Di Indonesia biasanya disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan, telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia, dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. C. Negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasa dilakukan di antara dua pihak atau lebih, dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Pada beberapa kasus, negosiasi melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai negosiator. Negosiator berperan sebagai penengah bagi pihak yang melakukan negosiasi, dan biasanya memiliki keahlian dalam negosiasi serta etika bisnis yang baik. Pengertian tarif menurut para ahli, Jackman 2005. Negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Oliver. Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Untuk itu diperlukan persetujuan dari kedua pihak sehingga terjadi proses saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. McGuire. Negosiasi adalah proses interaktif yang dilakukan untuk mencapai persetujuan. Proses ini melibatkan dua orang atau lebih memiliki pandangan berbeda tetapi ingin mencapai beberapa resolusi bersama. Tujuan negosiasi. Berikut ini adalah tujuan dari negosiasi, yaitu 1. Mencapai kesepakatan bersama, 2. Mengurangi perbedaan porsi dan konflik pada tiap pihak, 3. Menyatukan semua pendapat sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak atau lebih dalam negosiasi, 4. Mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa dipaksakan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada pemateri kedua, yaitu kepada Bang Agri Sanjaya. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang dari Isan, yaitu selanjutnya proses negosiasi. A. Pihak yang memiliki program menyampaikan maksud dengan kalimat santun, jelas, dan terinci. B. Pihak mitra bicara menyanggah mitra lainnya dengan santun dan tetap menghargai maksud pihak pertama. C. Pemilik program mengemukakan argumentasi dengan kalimat santun dan meyakinkan mitra bicara disertai dengan alasan yang logis. D. Terjadi pembahasan dan kesepakatan terlaksananya program atau proses negosiasi. Jenis negosiasi. 1. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. 2. Negosiasi informal adalah negosiasi yang bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum.
3. Negosiasi dengan pihak penengah adalah negosiasi yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak negosiator sehingga setiap keputusan dan proses negosiasi akan memerlukan pihak penengah yang sifatnya netral. 4. Negosiasi tanpa pihak penengah adalah negosiasi yang dilakukan tanpa membutuhkan bantuan pihak penengah dan umumnya hanya terjadi antar dua pihak saja. 5. Negosiasi kolaborasi adalah jenis negosiasi di mana seluruh pihak yang terlibat menyuarakan pendapat dan keinginannya, sehingga terjadi kolaborasi kepentingan dan keinginan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. 6. Negosiasi dominasi adalah negosiasi yang akan menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lainnya tidak banyak mendapatkan keuntungan. 7. Negosiasi akomodasi adalah negosiasi di mana setiap pihak yang melakukan negosiasi hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit. Bahkan bisa saja pihak lawan mendapatkan keuntungan yang banyak. 8. Negosiasi loss-loss adalah negosiasi yang dilakukan untuk tidak melanjutkan konflik atau konflik baru. Jadi setiap pihak akan memiliki untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Selanjutnya, prosedur penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Prosedur penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui cara negosiasi. Pertama sekali harus dilakukan atas kemauan dan kesepakatan dari pihak yang bersengketa. Tidak ada unsur paksaan dari pihak yang bersengketa maupun dari pihak ketiga. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara negosiasi dilakukan berdasarkan kesepakatan prosedur penyelesaian waktu dan tempat perundingan yang akan dilakukan. Dalam melakukan perundingan atau bernegosiasi, masing-masing para pihak menyampaikan kemauan dan melakukan penawaran-penawaran terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Penawaran ini dapat saja terjadi setelah dilakukan beberapa kali perundingan atau pertemuan. Pada masing-masing pihak yang bersengketa untuk kooperatif dan etikat baik sangat menentukan cepat atau lambatnya proses pemeriksaan sengketa. Semakin kooperatif pihak, maka semakin mempercepat proses selesainya sengketanya. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi sifatnya tertutup, tidak dipublis, hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa dan dalam prosedur penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya, mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi disebut emergent mediation apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil perundingan atau ingin memberikan kesan yang baik. Misalnya sebagai teman yang solider. Pengertian mediasi menurut Pratna Abdul Rashid yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator atau seseorang yang mengatur pertemuan antara dua atau lebih bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa biaya besar-besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Agri. Selanjutnya pada pemateri ketiga yaitu Bapak Muhammad Zidan. Kepada Muhammad Zidan, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Agri, yaitu jenis mediasi menurut filsuf skolastik. Ada 3 mediasi menurut filsuf skolastik. Yang pertama, medium quod.
Medium code sendiri yaitu sesuatu yang sendiri diketahui dan di dalamnya mengetahui sesuatu itu, sesuatu yang lain yang diketahui. Yang kedua, medium quo. Medium quo adalah sesuatu yang sendiri, tidak disadari tetapi dapat diketahui melalui sesuatu yang lain. Yang ketiga, medium in quo, yakni sesuatu yang tidak disadari secara langsung dan yang di dalamnya diketahui sesuatu yang lain. Selanjutnya, perilaku mediator. Yang pertama yaitu problem solving atau integrasi. Jadi tujuan dari mediator ini menciptakan integrasi atau kesatuan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya agar untuk mengurangi ketegangan antar kedua pihak. Yang kedua yaitu kompensasi atau usaha yang mengajak pihak-pihak untuk bertikai. Jadi peran mediator di sini adalah untuk menciptakan kompensasi. Maksudnya yaitu mengajak pihak-pihak yang bertikai tersebut untuk melakukan pertemuan secara langsung. Yang ketiga adalah tekanan. Mediator di sini harus siap dalam tekanan dalam menyelesaikan atau sebagai penengah dalam pihak-pihak yang bertikai. Yang keempat adalah diam atau inaction. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari dalam mediasi. Ada beberapa hal yang harus dihindari dalam mediasi. Yang pertama adalah ketidaksiapan mediator. Jika mediator yang tidak siap, maka mediasi tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, kehilangan kendali oleh mediator. Jadi peran mediator di sini untuk mengendalikan situasi antara dua pihak yang bertikai. Jadi apabila kehilangan kendali oleh mediator ini akan mengakibatkan mediasi tidak akan berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu kehilangan netralitas. Ini sangat dihindari bagi seorang mediator. Apabila mediator tidak netral atau berpihak kepada satu yang pihak atau berat sebelah, maka akan mengakibatkan mediasi tidak akan berjalan atau kurang efektif. Yang keempat yaitu mengabaikan emosi. Jadi selain ketiga tadi, tujuan dari mediator yaitu menenangkan emosi dari pihak yang bertikai. Selanjutnya, tahapan mediasi. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Jadi awal dari mediasi ini adalah mengidentifikasi permasalahan atau memahami atau mengidentifikasi konflik yang terjadi antara dua pihak tertentu. Yang B, memulai proses mediasi. Yang C, mengungkapkan kepentingan yang tersembunyi. Jadi maksud di sini mediasi mengetahui apa kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang bertikai ini. Yang D, merumuskan masalah dan menyusun agenda. Yang E, memecahkan permasalahan. Jadi mediasi mencari solusi terkait dengan pihak-pihak yang bertikai. Yang F yaitu mengembangkan pilihan-pilihan atau opsi. Yang G, menganalisis pilihan-pilihan. Yang H, proses tawar-menawar akhir. I, mencapai kesepakatan. Dan J, efektivitas mediasi. Baiklah, selanjutnya kriteria efektivitas mediasi. A, yaitu fairness, yaitu menyangkut perhatian mediator terhadap kesetaraan, pengendalian pihak-pihak yang bertikai, dan perlindungan terhadap hak individu. Jadi di sini mediasi selain itu akan menjamin hak-hak individu dari pihak-pihak yang bertikai. Jangan sampai hak-hak individu dari pihak bertikai terabaikan. Yang B, kepuasan pihak-pihak yang bertikai. Jadi peran mediasi ini adalah mencari titik terang antara pihak-pihak yang bertikai. Yang C, efektivitas umum seperti kualitas intervensi, permanen tidaknya intervensi, dapat tidaknya diterapkan. Yang D, efisiensi dalam waktu, biaya, dan kegiatan. Jadi yang dikatakan mediasi efektif itu adalah mediasi yang tidak membutuhkan waktu lama, biaya yang tidak mahal, dan kegiatannya yang efektif. Yang E, apakah kesepakatan tercapai atau tidak. Jadi peran mediasi ini untuk mencari kesepakatan atau mencapai konsensus atau kesepakatan antara dua pihak yang bertikai.
Selanjutnya, mediasi di Indonesia. Beberapa alasan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian yang lebih di Indonesia, yaitu faktor ekonomis. Biasanya mungkin pada saat sekarang ini faktor ekonomi memang faktor utama dalam mediasi, seperti perceraian. Perceraian cenderung disebabkan oleh faktor ekonomi. Maka yang kedua yaitu faktor ruang lingkup. Yang ketiga, faktor pembinaan hubungan yang baik. Selanjutnya, arbitrase. Arbitrase sangatlah berbeda dengan mediasi dari segi pengambilan keputusan. Yang tadi mediasi hanya mediasi sebagai pihak penengah. Namun yang arbitrase adalah proses penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1959 tentang arbitrase alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi arbitrase inilah yang mengambil keputusan dari pihak-pihak yang bertikai. Sedangkan yang mediasi tadi, mediasi itu pihak ketiga hanya sebagai penengah atau memberi nasihat kepada pihak-pihak yang tertikai. Sedangkan arbitrase ia turut langsung dalam mengambil keputusan terkait dengan pihak-pihak yang bertikai. Selanjutnya, prosedur arbitrase. Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase, maka dibutuhkanlah kesepakatan antara dua pihak yang bersengketa yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sebuah sengketa. Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh dua pihak sebelum arbitrase. Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus memfasilitasi proses arbitrase. Yang pertama yaitu BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan Badan Arbitrase Pasar Modal di Indonesia. Selanjutnya, prosedur arbitrase, yaitu berawal dari pendaftaran, yaitu mendaftarkan masalah atau yang memicu konflik antara pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua, permohonan mengadakan arbitrase atau request for arbitration. Yang ketiga, membuat dokumen. Yang keempat, penunjukan arbiter. Yang kelima, biaya arbitrase. Selanjutnya, perbandingan antara perundingan, arbitrase, dan litigasi. Ada beberapa perbedaan perundingan, arbitrase, dan litigasi. Yang subjek pertama yaitu yang mengatur. Kalau perundingan yang diatur oleh para pihak, arbitrase diatur oleh arbiter, litigasi yang diatur oleh hakim. Dari sisi prosedur, perundingan dilakukan secara informal. Kalau arbitrase agak formal sesuai dengan rule, yang litigasi sesuai formal dan teknis. Dari segi jangka waktu, itu kalau perundingan di kisaran 3 sampai 6 minggu. Kalau arbitrase agak cepat 3 sampai 6 bulan. Kalau litigasi lama atau 2 tahun, lebih dari 2 tahun. Dari segi biaya, perundingan lebih murah, sedangkan arbitrase terkadang sangat mahal, yang litigasi sangat mahal. Dari segi aturan pembuktian, perundingan ini tidak perlu, arbitrase agak informal, litigasi sangat formal dan teknis. Baik, terima kasih kepada Muhammad Zidan yang telah menyampaikan materi. Kesimpulan pada materi penyelesaian sengketa ini adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui litigasi atau pengadilan dan non-litigasi luar pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir atau ultimatum remedium
bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non-litigasi tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win-loss solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang, pihak satunya akan kalah. Akibatnya, ada yang merasa puas dan ada yang tidak, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang tidak tentu, sehingga dapat relatif lebih mahal. Proses yang lama tersebut sehingga selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan. Juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu mulai tingkat pertama di pengadilan negeri, banding di pengadilan tinggi, kasasi di Mahkamah Agung, dan yang terakhir peninjauan kembali sehingga upaya hukum terakhir sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya yang ringan. Selanjutnya, referensi yang kami gunakan adalah dari buku, website, dan jurnal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.